Tim Avatar Polres Manokwari berhasil mengamankan 71 kendaraan bermotor hasil curian dan mengamankan 7 pelaku. PT PLN Persero UP3 Manokwari melalui PLN Peduli program bantuan memberikan bantuan kepada warga Sanggeng. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim Avatar Polres Manokwari berhasil mengamankan 71 kendaraan motor hasil curian serta mengamankan 7 pelaku dalam operasi yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya saat melakukan press release di Mapolres Manokwari Senin siang. Dadang mengatakan selama sebulan ini atau sejak bulan September hingga Oktober, 71 motor curian berhasil diamankan tim Avatar Polres Manokwari. Dan penangkapan ini atas kerjasama Avatar dengan Satuan Lalu Lintas. Kami sudah mendapatkan para tersangka yang ada di belakang ini, yang terakhir kemarin yang di Trikorawosi TKP, yang mana korbannya seorang jurnalis media. Dari 2 juras ini kami dapatkan barang bukti dalam 1 bulan itu 71 barang bukti kendaraan roda 2 sepeda motor, yang mana 6 sudah dikembalikan atau diambil daripada pemiliknya selaku korban, dan sisanya sebagian sudah kami dorong ke kejaksaan dan sebagian sudah ke pengadilan. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Rata-rata korban pelaku merupakan ibu-ibu ataupun perempuan. Terutama pelaku melakukan aksinya di antara jam 12 hingga dengan pagi hari saat jalanan masih sepi. Mengambilnya sekitar tengah malam dengan cara menghadang ataupun melukai daripada korban menggunakan senjata tajam yang mereka gunakan. Dan rata-rata yang mereka incar adalah ibu-ibu ataupun perempuan, terutama yang jam-jam antara jam 11, 12 sampai jam pagi subuh. Demikian yang kami sampaikan. Yang terakhir ada 3 yang kemarin mungkin sempat rekan-rekan media menanyakan, sudah kami dapatkan ada 2, 1 masih kondisi sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut, itu akibat kecelakaan laka lantas, laka tunggal, sehingga kami masih pantau di lokasi, kami jaga. Untuk 2 selaku pelaku utama EH sama ED sudah ada kami dapatkan di sini. Sementara itu salah satu pelaku pencurian sepeda motor berinisial B milik wartawan beberapa waktu lalu mengaku baru melakukan aksi pencurian tersebut yang pertama kali di daerah Wosi. Saat itu ia mengaku telah mengikuti korban dari depan Hotel Valdos bersama 1 orang rekannya yang lain. Di Wasai, Jalan GSP. Di hutan ya. Waktu itu kok ikuti mereka dari mana? Sudah mulai korban dibuntut itu sudah mulai dari mana sebelum sampai di TKP? Pas di depan Hotel Valdos. Kamu parkir di mana waktu itu? Lagi tunggu? Lagi lari. Lari? Iya. Jadi mereka 2 tuh korban keberapa pada malam itu? Pertama. Korban pertama. Oke, baik. Kamu ada berapa orang semua? 2 orang. Ada yang kamu? Tidak ada. Aksi yang sering dilakukan di jalan mana? Di Kota Manokwari? Baru 1 kali di Wosi. Barang dari yang diambil itu sudah dijual kah? Masih ada? Masih disimpan. Oke. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sudah 2 minggu lebih Sekolah Dasar IPPK Keuskupan Manokwari Sorong Santo Hilarius di Distrik VEF Kabupaten Tambrau terlihat sepi. Semua guru yang bertugas di sekolah tersebut hingga saat ini belum kembali untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Di Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang serius. Salah satunya di Kabupaten Tambrau. Jarak antara rumah siswa dan sekolah memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Bukan hanya itu, pemerintah daerah pun mengalami masalah,
yaitu dengan menyediakan tenaga guru. Dan hal inilah yang terjadi pada SD YPPK KMS Santo Hilarius Yubun yang berada di Distrik Vev Kabupaten Tambrau. Kepala Sekolah Lameluf Namsa mengatakan ia harus rela turun tangan mengajar para siswa bersama 1 orang guru lainnya. Karena sampai saat ini sebagian besar guru belum kembali ke tempat tugas untuk mengajar para siswa. Guru-guru sampai saat ini guru-guru PNS belum ada di tempat. Yang ada cuma kami 2 guru. Jadi untuk penjaga sekolah komite sama sekali tidak berfungsi. Sehingga saya selaku kepala sekolah saya harus turun tangan. Saya harus bersihkan halaman sekolah ini. Padahal untuk honornya rutin untuk kita bayar. Ini sudah berapa lama tidak? Baru 2 minggu ini yang kemudian aktivitasnya seperti ini. Tapi sebelumnya itu jalan normal. Iya, baru 2 minggu ini tidak aktif. Hanya guru-gurunya sampai sekarang tidak ada di tempat. Cuma Jumlah guru berapa orang? Jumlah guru 7 orang. 7 orang. Itu PNS 6, honor 1. Honor 1. Ya. Yang honornya kemarin baru terima SKCPNS. Ya. Oh, jadi sudah semua total sudah 3 orang ya? 7 orang. Hanya sampai saat ini PNS-nya 5 orang belum ada di tempat. Selain masalah kekurangan pengajar, Lameluf Namsa juga menyebutkan bahwa sekolah YPPK KMS Santa Hilarius Yubun sering dikomplain oleh pemilik hak ulayat, sehingga segala pembangunan di sekolah selalu menjadi halangan. Mulai dari papan nama hingga atribut sekolah sering dirusak pemilik tanah. Bahkan para guru pun sering mendapat ancaman. Bahwa sekolah SD YPPK ini selalu dikomplain oleh orang yang punya hak ulayat. Dalam hal ini komite sekolah menuntut bahwa sekolah ini masih bermasalah soal tanah. Sehingga segala pembangunan apapun di sekolah ini selalu menjadi halangan. Dia datang bongkar papan nama sekolah, dia kasih miring, dia cabut itu 9 kah yang saya ada taruh di bawah pohon sana. Sehingga kita guru-guru ini selalu diancam. Ini bekas-bekas tiang ini, bekas parang ini karena memang itu ancaman dari komite yang notabene-nya selaku orang yang punya tempat di sini. Dan di kampung ini setiap kali orang selalu mabuk dan selalu datang mengganggu kita guru-guru, sehingga guru-guru tidak merasa nyaman untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Saya pikir itu saja. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero UP3 Manokwari melalui PLN Peduli Program Bantuan memberikan bantuan kepada mama-mama Papua dan mantan pengguna lem Aibon di lingkungan Sanggeng Manokwari. Selain memberikan bantuan, dilakukan juga pelatihan pembuatan keripik sukun dan krans bunga. Bantuan yang diberikan oleh PT PLN Persero UP3 Manokwari kepada mama-mama Papua berupa peralatan untuk memulai usaha keripik sukun Sanggeng dan uang sebesar 100 juta rupiah, sedangkan bantuan kepada mantan pengguna lem Aibon, yaitu mesin printer yang kemudian digunakan sebagai usaha pembuatan krans bunga dan uang sebesar 70 juta rupiah. Melalui program PLN Peduli, dilakukan juga pelatihan pembuatan keripik sukun bagi mama-mama Papua sebanyak 20 orang dan pelatihan pembuatan krans bunga bagi 10 mantan pengguna Aibon di lingkungan Sanggeng. Bantuan berupa peralatan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Sedangkan bantuan dana untuk jalannya pelatihan diserahkan oleh manajer PT PLN Persero UP3 Manokwari, Robert Rumsaur. Sambutan tertulis Bupati Manokwari yang dibacakan oleh Wakil Bupati menyampaikan keripik sukun dan krans bunga merupakan produk yang memiliki peluang pasar cukup di Manokwari. Oleh sebab itu, para peserta harus serius dalam mengikuti pelatihan. Bunga khususnya di Manokwari juga tinggi, dengan melihat potensi pasar tersebut adalah baik untuk memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia, dalam hal ini bagi mama-mama asli Papua, juga bagi anak-anak milenial Papua agar dapat menggali setiap potensi yang dimilikinya. Harapan saya bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan dapat mengikutinya dengan serius, sehingga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat diterapkan dengan baik dalam dunia usaha ini. Pentingnya pelatihan pembuatan olahan keripik sukun dan pelatihan pembuatan krans bunga
Secara terpadu diharapkan mampu mewujudkan Manokwari yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. Dengan adanya pelatihan ini sudah semestinya memberikan manfaat yang besar dan menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama saat ini untuk masyarakat Sanggeng. Bantuan yang diberikan oleh PT PLN UP3 Manokwari merupakan program PLN Peduli yang telah dilakukan sejak bulan April. Dengan jumlah bantuan yang berbeda, dengan sasaran rumah-rumah ibadah dan kelompok usaha masyarakat. Yang setahu kami sampai dari bulan April sampai saat ini ada beberapa yang kami serahkan terutama ke rumah-rumah ibadah, baik itu ke gereja maupun ke musola dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan proposal dan RAB yang diajukan oleh masing-masing pemohon. Ya, itu kami sebarkan di unit-unit kami di bawah cabang atau UP3 itu di Rayon Pravi, Rayon Pentuni, Rayon Wasio dan Rayon Manokwari Kota sendiri. Jadi dia tidak diperuntukkan untuk individu, dia diperuntukkan untuk sebuah institusi atau organisasi atau komunitas. Artinya apa? Supaya pengembangannya lebih tepat sasaran dan tertata dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harapan kami seperti itu dari PLN, ya minimal untuk bisa meningkatkan ekonomi secara pribadi, secara komunitas, secara institusi, dan juga lingkungan masyarakat dan juga tentu kabupaten dan secara global. Lebih lanjut disampaikan bahwa penyerahan bantuan dan pelatihan dilakukan di lingkungan Sanggeng karena ada potensi yang perlu dikembangkan, yakni usaha keripik sukun dan usaha krans bunga. Survei kami di Sanggeng sini ada potensi. Potensi pertama ada sukun yang dikelola secara mandiri oleh ibu-ibu Papua di sini. Kami lihat ini perlu kami bantu. Nah, terus kemudian yang satunya lagi ternyata di sini ada pembinaan terhadap anak-anak ex-Aibon yang perlu supporting dari pemerintah, ya, lewat kami PLN pun juga untuk supaya bisa membantu mereka untuk supaya ada aktivitas, ada kesibukan yang positif yang bisa memberikan added value, nilai tambah bagi individunya sendiri maupun komunitasnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Pemirsa, Bupati Tambrau Gabriel Asem pada momen HUT Kabupaten Tambrau yang ke-13 belum lama ini menyerahkan SK CPNS kepada kurang lebih 500 tenaga honorer yang berlangsung di halaman kantor Bupati di VEF. Tepat di HUT Kabupaten Tambrau ke-13 tahun, pemerintah memberikan SK pegawai kepada kurang lebih 500 calon pegawai negeri sipil Tambrau di halaman kantor Bupati pada Jumat 29 Oktober 2021 kemarin. Saat menyerahkan SK CPNS, Bupati Kabupaten Tambrau Gabriel Asem meminta kepada seluruh pegawai yang telah menerima SK untuk dapat bekerja di VEF yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tambrau. Ia berharap seluruhnya dapat menyesuaikan diri dengan bekerja di kantor pemerintahan. Bekerja kamu yaitu di Tambrau, di VEF, ibu kota Kabupaten Tambrau. Silakan menyesuaikan diri setelah diterima secara resmi di Kabupaten Tambrau dan Anda harus tunjukkan yang terbaik ya, mengabdi kepada masyarakat di Kabupaten Tambrau karena Anda adalah pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Penyerahan SK CPNS diberikan secara simbolis oleh Bupati kepada 3 orang calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tambrau di VEF yang disambut dengan meriah dan sukacita oleh seluruh CPNS. Dari Kabupaten Tambrau, tim liputan melaporkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk melestarikan lingkungan dan alam sekitarnya, komunitas pencinta tanaman hias Manokwari melaksanakan pameran dan lomba tanaman hias. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat merangkul pencinta tanaman hias sekaligus menghibur masyarakat.
panitia penyelenggara dan memberkati. Pameran dan lomba tanaman hias yang dilaksanakan komunitas tanaman hias Manokwari dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Juliana Mandacan. Kegiatan pameran diikuti pengusaha tanaman hias dan pengusaha ikan hias yang dipamerkan dalam 10 stand. Tanaman hias dengan berbagai jenis mulai dari yang ukurannya kecil hingga ukuran yang besar. Selain tanaman juga dipamerkan ikan hias. Ketua Panitia Ronald dalam laporannya mengatakan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk merangkul sekaligus mendidik sumber daya manusia, baik petani, pelaku usaha, dan juga pecinta tanaman hias, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan alam serta meningkatkan pendapatan ekonomi. Sendiri adalah mendidik, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik petani, pelaku usaha, para pehobi tanaman hias, untuk ikut menjaga pelestarian lingkungan alam, serta penghijauan, penguatan ketahanan pangan, dan melakukan pameran atau eksebisi guna meningkatkan tidak hanya pengetahuan tapi juga kesejahteraan para pelaku usahanya, dan juga melakukan kerjasama untuk peningkatan kapasitas usaha dari ekonomi usaha kecil yang lain. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Juliana Mandacan menyambut baik kegiatan pameran dan juga lomba tanaman hias, serta berharap agar pameran kali ini bisa menjadi media pembelajaran dalam merawat tanaman hias. Menurut Juliana, fungsi dari tanaman hias selain sebagai tanaman yang memperindah, juga memiliki manfaat karena nilai jual yang tinggi. Hormati, mari kita semua juga belajar dari pameran hari ini. Edukasi yang diberikan oleh peserta pameran dalam merawat tanaman hias sangat berguna bagi kita semua, khususnya pecinta tanaman hias. Kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat menyambut baik pelaksanaan pameran dan lomba tanaman hias ini. Apalagi dalam memaknai 93 tahun Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 dan hari ulang tahun yang mana boleh berusia 1 tahun komunitas ini. Kehadiran tanaman hias selain menjadi penyejuk juga mempunyai nilai ekonomi karena beberapa jenis tanaman tertentu mempunyai nilai jual yang tinggi dan dapat menjadi tambahan pendapatan bagi pegiat tanaman hias. Untuk itu, kegiatan pameran dan lomba tanaman hias selain menjadi ajang untuk memamer kreativitas budidaya tanaman, juga menjadi media promosi untuk tanaman itu sendiri. Pelaksanaan pameran dan lomba tanaman hias dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Sumpah Pemuda ke-93 dan juga HUT pertama Komunitas Tanaman Hias Manokwari. Dengan dilaksanakan pameran, diharapkan dapat menambah anggota baru pecinta tanaman hias di Manokwari, Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Emil alias Budia, 36 tahun, terdakwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana karena terbukti secara hukum memiliki narkoba. Humas Pengadilan Negeri Kaimana Yudita Trisnada SH kepada TVRI mengatakan jika putusan majelis hakim lebih ringan karena pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika penjara selama 8 tahun. Sidangan yang sebelumnya jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan, dalam tuntutannya yaitu pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam tuntutannya jaksa menuntut terdakwa untuk dalam pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dalam persidangan hari ini, majelis hakim yang diketuai oleh Dinar Pakpahan SHMH menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Terdakwa dipidana selama 6 tahun dan dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Dia juga menjelaskan ada beberapa barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa. Usai menjalani sidang putusan, terdakwa akan mendekam di lapas Kaimana. Dalam persidangan ini juga terhadap barang bukti ada yang beberapa dikembalikan kepada terdakwa seperti sepeda motor dan kunci motor, KTP, SIM atas nama terdakwa. Tetapi terkait barang bukti dalam tindak pidana seperti bungkusan rokok, korek api, handphone, klip sisa narkotika, 1 buah pipet, sedotan ukuran kecil, itu dimusnahkan. Saat ini terdakwa sendiri ditahan di Polres Kaimana. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan dipindahkan ke lapas Kaimana. Untuk menjalani hukuman itu? Iya, untuk menjalani hukumannya. Oke, siap. Diketahui perkara ini bermula ketika polisi dari Satuan Narkoba Polres Kaimana pada hari Jumat 25 Juni 2021 lalu menggagalkan aksi seorang kurir narkoba berinisial EM umur 37 tahun yang akan menjual paketan sabu senilai puluhan juta rupiah di kawasan Bantemi, Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tempat wisata Goa Maria harus dijaga dan dirawat sehingga dapat dijadikan sebagai tempat wisata religius yang dapat mendekatkan iman umat kepada Tuhan. Hal ini dikatakan Gubernur melalui staf ahli bidang ekonomi pembangunan, Niko Untung Tike, saat peresmian Kapel Santo Antonius dan Goa Maria yang terletak di Bukit Rendani Jalan Esau Sesa, Manokwari, Papua Barat, pada 31 Oktober kemarin. Hadir dalam peresmian tersebut Bupati Manokwari Hermus Indo, Uskup Manokwari Sorong Monsinyur Hilarion Datus Lega, serta anggota DPR Papua Barat Franciscus Kameobun. Goa Maria yang terletak di tengah kota menawarkan keindahan kota Manokwari karena dapat terlihat dari atas bukit dan juga dapat memberikan suasana berbeda dari sebelumnya, yakni merefleksikan diri dan jiwa kepada Tuhan. Karena itu kehadiran Goa Maria Bukit Rendani ini senantiasa membangkitkan hasrat dan kebiasaan berdoa suasana bagi umat Katolik, mengingat semakin terkikisnya kebiasaan doa rosario dan doa lainnya. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, jika Goa Maria ini bisa dijadikan tempat sebagai wisata rohani yang baru bagi umat di Manokwari dan dapat dipergunakan secara umum bagi yang ingin datang berkunjung. Saya berharap semoga taman doa yang baru dibangun ini dan dapat dimanfaatkan bagi persembahan berguna untuk memuliakan dan menjadi kegunaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan fisik ini juga jangan menjadi fokus utama, karena yang lebih penting adalah membangun mental dan hati kita agar umat Katolik di kota Manokwari semakin menghayati apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam hidup bergereja. Apa artinya sebuah bangunan tempat doa yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta iman pemeluknya. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya Taman Doa Santo Antonius Bukit Zaitun Rendani ini semakin meningkatkan semangat umat Tuhan untuk beribadah. Seperti yang diketahui bahwa Goa Maria yang berdiri di atas lahan yang seluas 2 hektar ini memiliki beberapa fasilitas seperti tempat istirahat berbentuk honai dan juga sumber mata air yang jernih. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, nama cabang olahraga boccia masih terdengar asing di dunia olahraga di Indonesia, khususnya di Papua Barat. Namun olahraga ini telah lama diperlombakan dalam berbagai ajang kompetisi olahraga difabel. Pada Peparnas ke-16 di Papua pada tanggal 5 sampai 15 November mendatang, untuk pertama kali Papua Barat menurunkan atletnya dari cabang olahraga boccia sebanyak 6 atlet. Boccia merupakan permainan strategi dan ketepatan
yang pada awalnya dirancang untuk dimainkan oleh orang-orang dengan cerebral palsy atau lumpuh otak. Permainan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa melatih otot syaraf dan motoriknya, serta menghargai dan memberikan kesempatan berlomba atau berkompetisi walau mengalami gangguan motorik. Pelatih cabang olahraga boccia Papua Barat Pujiastuti Olivia mengatakan, jika 6 atletnya yang dikirimkan ke Peparnas 16 Papua mendatang agar dapat mengharumkan nama daerah dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat membuktikan bahwa mereka juga bisa. Selain itu, ada 4 nomor yang akan diikuti oleh para atlet, yakni nomor BC1 sebanyak 2 atlet, BC2 2 atlet, dan BC4 2 atlet. Ya, kami dari cabur boccia sudah ada 6 atlet yang kami persiapkan dengan kelas BC1 2 orang, BC2 2 orang, BC4 2 orang. Persiapan ini sudah sejak bulan 4 bulan 5. Dengan kondisi yang ada, seadanya swadaya dari pengurus, orang tua atlet, untuk menunjang bagaimana mereka bisa bersiap bertanding di Peparnas 16 di Papua. Sementara itu juga, olahraga yang digunakan untuk melatih jaringan motorik dan saraf ini dapat dikembangkan di Papua Barat. Para atlet yang sudah dilatih sejak bulan Maret lalu dilihat dari beberapa tingkat disabilitasnya, yakni ada yang bawaan sejak lahir maupun karena kecelakaan. Putra Haryanto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.